People, tahu nggak tanaman apa ini? Ternyata dari tanaman kayak gini bisa menghasilkan produk ekspor seperti ini. Ini dia vanila. Nah, kalau pengen tahu di Semarang bisnis vanila seperti apa dan tipsnya untuk bisa sampai tembus pasar ekspor, tonton terus di Ini Usahaku episode Kana Vanila. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Kak Feni, owner dari Kana Vanila. Apa kabar Kak Feni? Baik Kak. Sehat ya? Ya sehat. Oke, bisa dilihat ini adalah produk-produknya ya. Ternyata banyak banget loh turunan produk dari tanaman vanili ya. Iya. Nah ini kalau bisa kita lihat, dan buat yang belum tahu ini dia. Ternyata bentuknya seperti ini ya. Ini sebutannya apa? Buah atau biji atau gimana? Vanilla bean. Vanilla bean. Iya. Oh, oke. Nah, ini kita juga penasaran ya. Sebenarnya apa bedanya vanili, vanilla, vanili gitu? Jadi vanilla sendiri tuh punya banyak nama alias. Ya, jadi ada yang bilang vanili, vanilla gitu ya. Oke, jadi sebenarnya artinya sama aja Iya, gitu ya. sama aja. Oke, mungkin karena namanya Kana Vanila kita sebut vanilla ya. Apa nih arti nama dari Kana Vanila? Ya, jadi ada kepanjangannya. Ada ya? Oh, Iya. ini ya yang tadi di sini ya. Iya. Oke. Key success ensuring balance and long lasting relationship, always loyal to process, terus nurturing innovation, assuring continuous improvement. Jadi dari nama sendiri aja kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan performance. Jadi meningkatkan dari segi kualitas juga inovasi-inovasi ke depannya. Oke, karena memang nama adalah doa ya. Iya, iya karena nama adalah doa itu, makanya ketika kita bikin nama itu kita juga bikin apa ya yang bisa dijadiin singkatan gitu. Oh gitu, itu dia kepanjangannya. Iya. Ya. Dan Kana Vanila ini berarti sudah dari tahun berapa dan awalnya gimana Mbak kok bisa membuat usaha ini? Kana Vanila ini justru kita mulai saat pandemi. Jadi ketika semua orang bingung, COVID nggak bisa kemana-mana, terus waktu itu kan juga ekspor untuk ekonomi yang lainnya juga ditutup ya, sektor yang banyak eksportir lokal yang lockdown, nggak bisa ekspor barangnya, terus pengusaha-pengusaha yang buka toko juga semua tokonya harus ditutup, jualannya mulai harus online. Nah, ketika semua bingung pada mau ngapain, kita justru mulai merintis saat itu. Oh, nah itu apakah awalnya dari ikut pelatihan atau mungkin sudah pernah menanam vanila sebelumnya atau gimana? Jadi ketika pandemi itu kan banyak banget orang yang bikin kelas pelatihan ya. Ya, kita termasuk salah satu yang ikut kelas pelatihan saat pandemi itu. Terus dari awalnya pelatihan budidaya, kemudian kita juga mengembangkan, belajar untuk memproses produk. Terus kemudian ya kita develop, kita baca-baca jurnal, harus gimana sih memproses yang benar. Kalau secara ilmiah tuh apa yang do and don't-nya gitu loh. Ketika pandemi itu kita banyak riset. Wow, jadi nggak cuman istilahnya otodidak nyoba menanam dan juga belajar lewat online itu tadi, tapi bahkan sampai baca jurnal, research segala macam ya, untuk bisa memberikan hasil yang bagus dari vanilanya ini. Tapi kalau untuk tanaman vanila sendiri sebenarnya prosesnya berapa lama sih? Tanaman vanila sendiri dari kita pertama kali tanam sampai bisa berbunga itu sekitar 2-3 tahun. Kemudian dari berbunga sampai siap dipanen itu kurang lebih 9 bulan. Jadi waktu untuk bisa menghasilkan satu polong vanila itu cukup panjang sih. Wah, lama juga ya. Berarti itu waktu pandemi nanam belum langsung panen ya? Iya, belum. Oke. Dan terus setelah jadi vanilla bean seperti ini, dia diproses jadi apa saja? Bisa digunakan untuk campuran di susu, teh, kue, es krim, cake, ya banyak lah. Terus juga untuk marinasi daging, seafood gitu juga bisa. Oh, ternyata nggak cuman
makanan gitu aja, tapi bahkan sampai yang daging segala macam. Iya, untuk kosmetik juga bisa. Ya, benar, kosmetik ya. Nah, ini berarti dia dikeringkan, kemudian diekstrak, diambil minyaknya atau bagaimana? Kalau di kita proses pengeringan, tapi kita masih apa namanya, ada moistnya ya produk kita. Kemudian itu juga, jadi ada banyak produknya turunan, nggak cuman hanya dikeringkan, tapi juga bisa dibikin jadi ekstrak, jadi powder. Kemudian kita juga ada madu, kemudian gula gitu-gitu. Oke. Nah, terus terkait dengan produk vanilla ini, untuk prosesnya menjadi banyak macam-macam ini kira-kira berapa lama? Ya, untuk proses dari hijau sampai jadi bean sendiri kurang lebih ya 3 bulan. Kemudian untuk membuat produk turunannya itu ya sekitar 1-2 bulan ya. Cukup panjang ternyata ya untuk menjadi produk seperti ini. Baik, dan kalau untuk vanilla ini kan Indonesia juga salah satu pengekspor besar begitu ya. Dan gimana sih kualitas yang dicari untuk bisa sampai ke ekspor? Kalau kualitas itu jujur setelah pandemi itu jadi semakin ketat ya standar keamanan pangannya. Sebelumnya itu kan ya pokoknya banyak yang bisa diterima sebelum pandemi, persyaratan tidak terlalu ketat. Tapi kalau setelah pandemi ini nih jadi lebih ketat, seperti keamanan pangan juga diperhatikan. Terus standarnya ya gitulah. Oke, nah kalau misalnya dari ini kan kita lihat ada spesifikasinya ya, sampai panjangnya, ada moisture content segala macam. Berarti untuk bisa memberikan kualitas yang bagus sampai sedetail itu ya, apa saja yang perlu diperhatikan? Rata-rata pembeli itu tanya berapa kadar vanillin kontennya. Kalau untuk ekspor ya, itu yang dicari biasanya vanillin konten panjang, moisturnya, ya itu sih. Jadi nggak sembarangan ya, ada ketentuannya yang harus dipenuhi gitu ya untuk iya, tapi ekspor. Balik lagi ke negara mana kita ekspor. Karena ada yang memperhatikan hal itu, ada juga yang ya pokoknya aku cari vanilla gitu. Emang kalau untuk karena vanilla udah sampai mana aja nih kira-kira? Ya lumayan lah, sampai Jepang, Prancis, Hong Kong ya. Wow, udah sampai Eropa, Jepang juga udah begitu ya. Dan ternyata dari tanah Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat dunia ya. Iya, justru fenomena yang terjadi itu kadang mereka bawa sebagai oleh-oleh. Oh begitu. Ya. Dan Indonesia ke luar negeri dibawa sebagai oleh-oleh. Iya. Jadi kan kalau di sini mungkin penggunaannya jarang, tapi kalau di luar negeri itu justru ketika mereka dikasih oleh-oleh vanilla dari Indonesia tuh kayak, bagus ya, ini mahal nih gitu. Kenapa ya memang kalau misalnya vanilla dari Indonesia itu, dan apa bedanya antara yang asli dan juga mungkin yang sintetis? Kalau yang asli itu terdiri dari banyak senyawa, ada 200 senyawa lebih penyusun. Tapi kalau sintetis itu hanya diambil vanilin, aromanya aja. Sementara senyawa-senyawa yang ada di vanilla asli itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Begitu. Jadi ternyata nggak cuma buat wangi-wanginya aja. Iya. Dia juga punya senyawa yang bagus untuk tubuh kita gitu ya. Baru tahu juga ya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti tanya-tanya seputar usaha bisnis vanilla bareng sama Kak Feni. Jadi untuk people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Oke people, masih di Ini Usahaku episode Kana Vanilla baru sama Kak Feni. Kita lanjut ya Kak, tadi lagi ngomongin tentang ternyata nih vanila alami itu banyak sekali manfaatnya daripada yang sintetis ya. Dan nggak cuman untuk pewangi ataupun sebagai tambahan di makanan, tapi bahkan pengaruh ke kesehatan kita ya. Di antaranya apa aja tuh Kak Feni? Bisa menurunkan berat badan, terus untuk kesehatan rambut juga. Untuk mengatasi depresi juga bisa ternyata ya. Itu dirilis dari Kementerian Pertanian. Ya, ini beberapa di antaranya. Jadi untuk kesehatan kulit juga, untuk rambut, kemudian ini juga mengurangi resiko penyakit jantung ya. Sebenarnya yang dipakai berarti bijinya ya, bukan bunganya ya. Karena kadang misalnya ada gambar gini tuh, kirain selama ini dipakai bunganya. Bukan ya. Bukan. Binnya ini ya, polong dari vanila. Oke, tuh ternyata banyak banget loh. Mulai dari secara fisik maupun tadi dari segi psikologis, bisa juga untuk mengobatinya ya. Nah, terus kalau untuk produk dari Kana Vanilla ini kan sudah jadi ya, kita nggak perlu nih nanti harus numbuk dulu lah gimana. Udah ada bubuknya dan lain-lain. Apa saja produknya dan harganya berapa? Ya, kalau untuk vanilla powder itu kami jual di harga 900.000 ya per 250 gram. Kemudian ya, ini vanilla ekstrak itu harganya 125 untuk 125 gram. Ini juga ada vanilla pasta 125.000 juga. Kemudian ini ada vanilla bean juga yang kemasan bukan sekali pakai ya, kemasan retail. Jadi kalau misal yang ada beberapa pilihan, mau yang vakum bisa, mau yang tabung kaca juga bisa, supaya estetik gitu. Ini tadi ya, kalau misalnya mau buat oleh-oleh di luar negeri itu bisa banget ya untuk dibawa. Oke, terus dipasarkannya lewat mana aja? Kita bisa pesan lewat mana? Bisa pesan melalui DM Instagram ke @kana_vanilla atau kirim email ke kita di marketing@kanavanilla.com. marketing@kanavanilla.com ya. Kemudian bisa juga kontak melalui WhatsApp. Ya. Oke, nah itu nanti people silakan bisa kontak lewat Instagram, mau email ataupun terus WA bisa ya. Ada ketentuan nggak kalau kita beli harus berapa atau bahkan satuan aja juga boleh? Boleh satuan. Ya. Di e-commerce juga ada? Ya ada. Kita ada di Tokopedia dan Shopee. Oke. Dan ini ready stock ya? Kita pesan kapan aja bisa ya? Ya bisa. Selama masih available di online shop itu bisa. Oke. Karena kalau untuk panennya sendiri dari vanilla itu biasanya bulan apa sih? Bulan April sampai Juni. Sampai Juni. Oke. Dan terus untuk produk-produk kayak gini paling favorit itu biasanya dibuat jadi apa? Paling favorit biasanya es krim pasti. Oh, es krim. Ya, es krim. Terus kemudian juga produk perawatan kecantikan juga. Kemudian apa lagi ya? Makanan ya berbagai makanan kayak yang umumnya kita jumpain ya, kayak kue, kadang buat filling sus itu juga ada yang pakai vanilla asli. Oke, jadi yang pasti akan menambah cita rasa dari makanan tersebut ya. Lalu kira-kira rencananya nih dari Kana Vanilla setelah ini mau apa? Apakah mungkin mengeluarkan produk baru atau ada negara tertentu yang mau dituju untuk ekspor? Ya ada negara, ya kita lagi proses pendekatan lah. Ya masih tahap negosiasi. Oke. Dan kalau kita lihat ya, ini ada banyak sekali nih sertifikat di belakang juga gitu ya. Dimana Kana Vanilla ini bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti ini. Dan caranya gimana tipsnya barangkali buat people yang juga pengen bisa mendapatkan fasilitas serupa? Tipsnya rajin aktif di lingkungan ya, kayak kelurahan, kecamatan, cari tahu info pemerintah lagi punya program apa, karena ada fasilitasi halal, fasilitasi pengurusan izin edar, gitu-gitu juga sih dari pemerintah kota. Kemudian rajin ngeliatin Instagram dari pemerintah Kota Semarang, juga kementerian lainnya.
berarti ini merasakan langsung ya manfaat dari fasilitasi yang dihadirkan pemerintah tersebut ya. Ini kalau kita lihat ada dari sertifikat kompetensi juga macam-macam ya. Dan seberapa penting sih punya sertifikat kayak gini untuk sebuah usaha? Kalau di kami karena kami melakukan proses, jadi sertifikat yang berkaitan dengan mutu, kemudian keamanan pangan itu penting sih, karena itu jadi menambah keyakinan calon pembeli terhadap kita. Jadi mereka lebih trust lagi terhadap kita karena ini orangnya tuh paham tentang keamanan pangan. Jadi dari cara kita mengolah pun tuh juga mereka lebih merasa aman gitu loh dibanding yang tidak punya sertifikasi. Oke, jadi sangat penting sekali untuk bisa meyakinkan para buyer ini ya bahwa kita mengikuti standar yang ada. Dan tadi salah satu yang patut dicontoh juga ya dari Kana Vanilla ini turut aktif juga di lingkungan, di masyarakat ya. Sejauh ini apa saja sih pelatihan yang sudah diberikan dan di mana saja? Kita biasa melatih di kelurahan ya soal budidaya vanili. Kemudian juga kita pernah mengajar di UFC yang dari pertanian ya, Dispertan ya. Terus ada kegiatan pelatihan juga dari Balatkop gitu. Dari Bapeltan kok Balatkop. Saking banyaknya ikut pelatihan jadi iya, pengalamannya udah banyak sekali ya. Dan terus pastinya ini manfaat buat masyarakat juga turut dirasakan ya, karena kalau nggak salah di Mirotos ini juga ada KWT yang mengembangkan nanam vanila ya. Iya. Oke, jadi ternyata bisa kita untuk nanam vanila di rumah melalui urban farming itu bisa ya? Bisa banget. Oke, kalau vanila ini biasanya masa panennya kapan? Masa panennya April sampai September. Oke. Dan terus kemudian kalau untuk para buyer ya dari luar negeri itu biasanya apa sih yang mereka perhatikan ketika mau bisnis bareng sama kita? Biasanya attitude kita juga dilihat. Kita tuh berkontribusi nggak sih sama lingkungan sekitar kita? Kita kayak kalau di Indonesia ada CSR-nya enggak? Kalau mereka tuh ke SDG ya yang sekarang lagi ngetrend, Sustainable Development Goals. Jadi kita mendukung ke arah yang mana sih? Oke, karena tadi seperti disebutkan bahkan sini memberikan pengajaran ke masyarakat gitu ya lewat KWT, lewat UFC, dan pastinya kalau masyarakat yang mau ikutan boleh nanti tunggu infonya ya. Boleh. Baik. Dan untuk urban farming ternyata vanila ini juga bisa dilakukan ya oleh masyarakat di rumahnya masing-masing. Iya bisa, karena kita juga bisa menggunakan pot segala untuk. Jadi tidak harus yang area luas untuk melakukan budidaya vanila, tapi pekarangan rumah pun juga bisa. Oke, dan nanti hasilnya kita kejual ke sini bisa nggak nih? Bisa, asal memenuhi persyaratan ya. Oke, nah ini bisa jadi peluang juga ya barangkali buat people yang suka berkebun biar hasil kebunnya lebih menghasilkan, bahkan bisa sampai tembus pasar ekspor, bisa kerjasama nanti sama Kana Vanilla. Terima kasih banyak Kak Feni udah bagi informasinya bareng sama kita. Semoga sukses terus usahanya, bisa tembus negara-negara lainnya juga, dan vanila dari Indonesia bisa semakin terkenal ya. Oke, dan juga buat e-people yang punya usaha unik menarik pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan semoga perbincangan kita hari ini bisa jadi inspirasi untuk e-people semua. Jangan lupa saksikan ini usahaku yang tayang di YouTube channel Semarang Pemkot. Kalau gitu, saya Hani Nurmalita pamit serta dengan Kak Feni dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.